Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Cinta Bihandaria Putri. Dan saya Muhammad Haikal. Saya Siti Septiajarika. Saya Novita Sila Putri. Saya Vicky Aditya Rangga. Di sini kami akan membacakan artikel kami tentang peran dan fungsi konstitusi sebagai stabilitas politik dan hukum. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam menjaga stabilitas politik dan hukum. Stabilitas politik dan hukum adalah dua aspek yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan hidup suatu negara, menciptakan rasa aman dan adil bagi masyarakat, serta menjaga agar negara dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan hukum di negara Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang 1945 memerankan peran kunci dalam memastikan keberlanjutan sistem pemerintahan, serta menjaga keselarasan antara berbagai lembaga negara dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Peran konstitusi sebagai pilar stabilitas politik dan hukum sangatlah berfungsi karena dengan adanya konstitusi, segala bentuk penyelenggaraan negara memiliki kerangka yang jelas, transparan, dan sah secara hukum. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, tetapi juga memberikan batasan terhadap berkuasaan, melindungi hak-hak individu, serta menjamin keadilan dan penting agar negara tidak jatuh ke dalam potensi kekacauan politik atau ketidakpastian hukum yang dapat mengancam kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. Pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, mekanisme penyelesaian sengketa, serta terjamin terhadap pembangunan ekonomi yang adil merupakan berbagai aspek penting yang diatur oleh konstitusi. Dengan cara ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan konflik politik yang dapat merusak stabilitas negara. Stabilitas politik dan hukum merupakan dua pilar utama yang mendasari tegaknya suatu negara demokratis. Dalam konteks konstitusi, keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tatanan kehidupan bernegara yang adil, tertib, dan berkelanjutan. Konstitusi sebagai hukum dasar negara berfungsi untuk mengatur struktur kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam kerangka ini, stabilitas politik dan hukum tidak hanya mencerminkan keseimbangan antar kekuasaan, tetapi juga menjadi jaminan bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan representatif terhadap kebutuhan rakyat. Pilar stabilitas politik merujuk pada keberlanjutan dan keteraturan dalam proses politik, di mana terdapat kesepakatan dasar mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. Sementara itu, pilar stabilitas hukum berkaitan dengan kepastian hukum, di mana konstitusi sebagai norma tertinggi diharapkan menjadi pedoman yang baik dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara. Kedua pilar ini sangat mendukung karena tanpa stabilitas politik yang kuat, hukum akan sulit ditegakkan, dan tanpa hukum yang jelas dan adil, stabilitas politik akan mudah terganggu. Oleh karena itu, konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai fondasi tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara politik dan hukum. Dalam artikel berjudul Peran dan Fungsi Konstitusi sebagai Pilar Stabilitas Politik dan Hukum, penelitian ini membahas tentang peran dan fungsi istilah konstitusi, pengertian konstitusi. Hasil dan pembahasan berikut merangkum temuan-temuan. Sejak abad pertengahan sudah berkembang istilah konstitusi yang memiliki beberapa makna yang terdapat pada beberapa literatur hukum tata negara Indonesia, seperti kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan terbentuknya suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Grondwet, dan perkataan wet diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah undang-undang, dan grond berarti tanah atau daerah. Dengan demikian, bentuk tunggal constitution berarti menetapkan suatu secara bersama-sama, dan dalam bentuk jamak constitutiones yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Pada persoalan konstitusi, dustur adalah seperangkat aturan yang mengatur yayasan baik tidak tertulis maupun tertulis, dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat suatu bangsa. Berdasarkan sejumlah konstitusi tersebut, bisa dinyatakan jika konstitusi merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan
landasan dalam mengendalikan susunan badan negara, seperti landasan hubungan bekerja sama di antara bangsa dan rakyatnya untuk menjalankan kehidupannya. Pemikiran modern sekarang mendefinisikan konstitusi sebagai berikut. 1. Menurut James Bryce, konstitusi menurut kerangka publik negara akan diorganisir dengan dan lewat hukum. 2. Menurut C.F. Strong, konstitusi bisa dinyatakan menjadi sekumpulan rancangan yang menjelaskan kuasa pemerintah, hak masyarakat, serta keterkaitan di antara kedua hal tersebut. 3. Menurut E.C.S. White, konstitusi adalah sebuah data yang merupakan landasan kerangka yang menjelaskan hukuman spesifik dan rancangan atas fungsi badan pemerintah negara, serta menjelaskan rancangan mengenai pengendalian proses kerja di lembaga lainnya. 4. Menurut Eric Barren, konstitusi yaitu data yang berupa tulisan maupun teks di mana dengan keseluruhan akan menjelaskan kuasa legislatif, eksekutif, serta yudikatif dan lembaga lain. 5. Menurut Pronato R. Pasimio, konstitusi dimaknai menjadi landasan hukum di suatu bangsa yang berisikan rancangan suatu pemerintah yang diwujudkan, diatur pembagian kuasanya, serta dasar uji coba kepada kekuasaan itu. Berdasarkan sejumlah definisi di atas, konstitusi bisa dijelaskan yaitu: 1. Kumpulan kaidah yang memberi batasan kuasa untuk penguasanya. 2. Sebuah data mengenai bagian tugas dan petugas dalam sebuah rancangan politiknya. Beberapa pengertian konstitusi dalam beberapa buku literatur ada anggapan umum bahwa pengertian konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Hal ini merupakan suatu kehilapan. Dalam pandangan mengenai konstitusi pada negara modern yang pengaruhi oleh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum karena pentingnya, sehingga konstitusi yang ditulis itu disamakan dengan UUD. Dalam pandangan Herman menemukan bahwa konstitusi memiliki arti yang lebih luas dari UUD, sehingga dalam uraian selanjutnya diadakan pembagian sebagai berikut. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. 2. Konstitusi dalam arti kesatuan kaidah, yaitu konstitusi merupakan suatu kesatuan keindahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang mengandung arti yuridis. Konstitusi memiliki peran dan fungsi penting sebagai pilar stabilitas politik dan hukum dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi konstitusi. 1. Menjaga keseimbangan kekuasaan. Konstitusi berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara berbagai pembagian kekuasaan. Konstitusi dapat mencegah terjadinya penyalahan kekuasaan oleh satu lembaga atau individu. 2. Melindungi hak-hak individu. Konstitusi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu. Dengan adanya konstitusi, hak-hak individu dijamin dan dilindungi oleh hukum, sehingga individu dapat hidup dengan aman dan damai. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.